Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel konten ini, di channel Pusanding Artworks. Hari ini saya mau mengajak kalian masuk ke sebuah dunia yang jujur saja ya, bikin merinding tapi juga ngajak mikir. Kita akan bahas sebuah komik horor folklore Indonesia yang menurut saya wajib banget kalian baca. Kampung Demit, Kisah Si Tole, karya Nawang Crossline. Ini bukan sekedar komik horor, ini yang merupakan perjalanan budaya, nostalgia masa kecil, sampai riset tentang makhluk-makhluk mitos yang hidup di imajinasi masyarakat kita. Nah, kalian lihat di halaman pembuka, Nawang langsung ngajak kita ngobrol. Seolah kita sedang duduk bareng dengan beliau. Nyerumput kopi hitam, dan dia bilang, "Selamat datang di Kampung Demit. Perjalanan kalian baru saja dimulai." Dia cerita bahwa awalnya komik ini punya judul Wayah Sanding Kolo dan proses kreatifnya berlangsung selama 4 tahun. 4 tahun teman-teman, bukan proses sebentar. Nawang mencari bentuk yang paling tepat, baik cerita, konsep, sampai bagaimana folklore harus dihadirkan. Yang menarik, perjalanan pembuatannya itu sangat personal. Nawang tumbuh di kampung Penggok Kidul, di mana cerita tentang tuyul, buto ijo, das glundung, sampai pocong bukan sekedar dongeng, tapi bagian dari percakapan sehari-hari warganya. Jadi komik ini pada dasarnya adalah rekaman memori, ketakutan, dan budaya yang pernah ia alami sendiri. Nah, ini ya teman-teman, ada pertanyaan, kenapa harus horor folklore? Ada satu hal yang menarik disampaikan Nawang. Kisah-kisah hantu di Indonesia itu unik, semakin nggak bisa dibuktikan, justru semakin seru buat dibahas. Dan itu benar, folklore itu hidup, justru karena tidak pernah terbukti. Tapi diceritakan ulang berkali-kali, sampai akhirnya dianggap sebagai bagian dari realitas budaya. Komik ini bukan horor yang cuma mau nakut-nakutin. Ia membicarakan cara masyarakat memaknai yang tak kasat mata. Pengalaman pribadi penulis, ini yang bikin komiknya hidup. Bagian yang paling menarik buat saya adalah ketika Nawang menceritakan pengalaman masa kecilnya. Nawang tumbuh dikelilingi cerita mistis, mulai dari tuyul sampai makhluk-makhluk desa lainnya. Dari sana, lahir keinginannya menggambarkan ulang pengalaman itu dalam bentuk komik. Menurut saya ini alasan kenapa komiknya terasa jujur dan dekat, bukan horor yang dipaksakan. Nah, untuk sinopsis cerita, Kisah Si Tole, cerita utamanya berfokus pada pasangan tua, Pak Pono dan Mbok Mirah, yang sudah puluhan tahun hidup miskin dan tanpa anak. Suatu malam, kehidupan mereka berubah ketika ketukan-ketukan mistis muncul di rumah mereka. Bukan sekali, tapi setiap malam. Dari sana, ketakutan, rasa penasaran, dan misteri mulai terungkap. Ada sesuatu atau seseorang yang ingin berkomunikasi dari balik gelap. Dan petualangan mereka di Kampung Demit pun dimulai. Nah, teman-teman semua, untuk kekuatan cerita dan penyampaian yang saya suka dari komik ini adalah, pertama, horornya bukan jump scare murahan. Ia dibangun lewat atmosfer kampung, dialog warga, bayangan folklore, pengalaman sehari-hari masyarakat desa. Horor yang pelan, mencekam, dan terasa dekat, bukan horor urban kota. Nah, yang kedua adalah adanya humor tipis tapi relevan. Khas kehidupan kampung. Kita bisa ketawa, tapi juga merinding beberapa detik kemudian. Nah, yang terakhir adalah gak berlebihan, gak dibuat-buat, tidak memaksakan mitos. Justru memperlihatkan bagaimana manusia memaknainya. Nah, yang paling penting ini dari komiknya, yaitu adalah art komik. Gaya goresan yang bikin nostalgia. Melihat panel-panel dalam komik, kita bisa lihat bahwa komiknya memakai style hitam putih mirip komik horor klasik era 80 sampai 90-an. Berapa hal yang menonjol, pertama adalah teknik arsir yang tebal dan bertekstur. Ia memberi kesan gelap dan padat, cocok untuk tema horor. Nah, yang kedua adalah ekspresi karakternya sangat hidup.
Ekspresi takut, kaget, panik, bahkan bingung. Semua tergambar jelas. Yang terakhir adalah layout panel yang dinamis. Ada panel lebar, panel sudut curam, hingga close up intens. Dan ini yang menarik. Nawang menyisipkan inspirasi desain karakter dalam komiknya, seolah-olah mengajak kita melihat bagaimana tuyul, pocong, dan makhluk folklore lainnya dibangun berdasarkan budaya lokal. Nah, ini bukan sekedar gambar menakutkan, tapi merupakan suatu interpretasi budaya. Nah, kenapa komik ini wajib dibaca dan dimiliki oleh kalian semua ya teman-teman? Yang pertama adalah menghargai folklore Indonesia. Komik ini merawat ingatan kolektif tentang makhluk-makhluk gaib lokal yang mulai hilang tertelan era modern. Selain itu, artnya nostalgia sekaligus kuat. Penggemar Tatang Es, Joko Ledang, komik horor jadul, atau cerita urban legend pasti akan suka. Nah, selain itu, komik ini memberikan perspektif antropologis. Ada pemahaman tentang bagaimana masyarakat memaknai hal gaib, bukan sekedar cerita yang menakutkan. Nah, yang paling penting dan paling utama adalah kita harus support karya kreator lokal. Nawang adalah seniman independen yang membangun komiknya dari pengalaman hidup, riset folklore, dan proses panjangnya aja 4 tahun. Mendukung karyanya berarti kita mendukung industri komik lokal untuk terus tumbuh. Nah, jadi buat kalian yang ingin merasakan horor yang dekat dengan kehidupan, yang tidak hanya bermain di ketakutan, tapi juga budaya dan memori masa kecil, Kampung Demit Kisah Si Tole adalah pilihan yang sangat layak. Komik ini mengajak kita kembali ke masa kecil, ke saat cerita tentang tuyul, pocong, buto ijo, das gelundung, dan makhluk lainnya selalu dibisikkan orang tua untuk menakut-nakuti, tapi sekaligus memancing rasa ingin tahu. Nah, lewat tangan Nawang Crossline, cerita-cerita itu hidup kembali. Lebih matang, lebih gelap, dan lebih manusiawi. Nah, silahkan cari komik ini, baca, dan rasakan sendiri atmosfer Kampung Demit. Kalian bisa hubungi atau DM langsung media sosial pribadi beliau, yaitu Nawang Crossline, baik dari IG maupun Facebook, atau japri langsung ke nomor yang tertera di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video review komik Kampung Demit Kisah Si Tole karya Nawang Crossline. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua.